Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Dengan nama Jackson Sami Mirlewan, NIM 2022-35083. Adapun rancangan usaha yang saya buat yaitu kaos sablonan. Yang menjadi latar belakang saya dalam membuat usaha kaos sablonan ini adalah yang pertama, minat dan bakat. Saya memiliki minat dan bakat dalam desain grafis, seni, atau kreativitas. Usaha sablonan kaos bisa menjadi pilihan yang baik untuk mengembangkan bakat saya. Dengan demikian, saya dapat menggabungkan minat saya dengan kesempatan bisnis. Permintaan pasar. Pasar kaos dengan desain unik dan custom telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang mencari kaos yang dapat mencerminkan kepribadian, minat, atau pernyataan mereka. Dengan menyediakan jasa sablonan kaos, saya dapat memenuhi permintaan ini dan menawarkan produk yang menarik bagi pelanggan. Potensi keuntungan. Bisnis sablonan kaos memiliki potensi keuntungan yang baik. Saya dapat menentukan harga yang sesuai dan mengelola biaya produksi agar dapat memperoleh keuntungan yang sehat. Jika dapat menarik pelanggan dengan desain yang menarik dan kualitas produk yang baik, bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan yang stabil. Ketersediaan teknologi. Kemajuan dalam teknologi percetakan dan sablonan telah membuat proses produksi kaos menjadi lebih mudah dan terjangkau. Saya dapat menggunakan peralatan sablonan modern yang memungkinkan saya untuk mencetak desain pada kaos dengan cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan saya untuk memperluas jangkauan produksi dan memenuhi permintaan dengan lebih baik. Fleksibilitas dan kreativitas. Salah satu keuntungan dari bisnis sablonan kaos adalah fleksibilitas dan kreativitas yang ditawarkan. Saya dapat menggabungkan desain, warna, dan jenis kaos yang berbeda untuk menciptakan produk yang unik dan menarik. Ini memungkinkan saya dapat untuk menyesuaikan penawaran saya dengan tren terkini dan kebutuhan pelanggan. Pada bab pertama, yaitu gambaran umum, berisi profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan deskripsi usaha. Yang pertama, profil organisasi atau perusahaan. Nama usaha, Bongso, jenis usaha, jasa percetakan kaos sablonan. Alamat, Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemilik, Jackson Sami Mirlewan. Nomor HP 082144632573. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan sablonan kaos terkemuka dan terpercaya di industri ini dengan fokus pada kualitas produk, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Misi yang pertama, menyediakan produk sablonan kaos berkualitas tinggi dengan desain yang menarik dan inovatif. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang ramah, responsif, dan profesional. Yang ketiga, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan pemasok berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan. Yang keempat, mengikuti tren modern dan teknologi terbaru dalam industri sablonan kaos untuk terus meningkatkan kualitas produk. Dan yang kelima atau yang terakhir dari misi ini adalah berkontribusi secara positif pada masyarakat dengan mendukung kegiatan sosial dan amal. Yang berikut deskripsi usaha. Usaha kaos sablonan adalah jenis bisnis di mana saya mencetak desain atau gambar pada kaos menggunakan metode sablon. Proses ini melibatkan mentransfer tinta ke permukaan kaos melalui stensil atau layar yang memiliki pola desain yang diinginkan. Berikut ini adalah beberapa deskripsi singkat mengenai usaha kaos sablonan. Yang pertama, proses. Dalam usaha kaos sablonan, saya akan memulai dengan membuat desain yang diinginkan di komputer atau dengan tangan. Bahan dan kualitas. Dalam usaha kaos sablonan, kualitas kaos yang digunakan sangat penting. Saya harus memilih kaos berkualitas baik
yang nyaman dipakai dan memiliki daya tahan yang baik. Selain itu, tinta yang digunakan juga harus berkualitas tinggi agar desain dapat bertahan lama pada kaos. Desain custom. Salah satu daya tarik utama usaha kaos sablonan adalah kemampuan untuk mencetak desain custom. Pelanggan dapat memesan kaos dengan desain yang mereka pilih, termasuk logo perusahaan, gambar unik, atau slogan pribadi yang harus memiliki kemampuan desain grafis untuk membantu pelanggan dalam mewujudkan visi mereka. Kreativitas saya dalam menciptakan desain yang menarik dan sesuai dengan keinginan pelanggan akan menjadi kelebihan kompetitif. Dengan memperluas pilihan produk, saya dapat meningkatkan potensi pendapatan dan memberikan variasi kepada pelanggan. Bisnis kaos sablonan menawarkan kesempatan untuk menggabungkan kreativitas dengan keuntungan bisnis. Dengan fokus pada kualitas produk, pelayanan yang baik, dan upaya pemasaran yang efektif, usaha kaos sablonan dapat menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan dan memuaskan. Ibu dan teman-teman, ini merupakan logo usaha saya, di mana saya membuat logo ini pada aplikasi Pixel Lab. Dan ini adalah contoh hasil produksi saya, yang dimana sebelah kirinya itu adalah hasil desain yang saya desain sendiri, dan yang di sebelah kanan atau sudah menjadi finishing atau hasil jadi, dimana saya membuatnya sendiri juga. Bab yang berikut, aspek pemasaran. Yang pertama, sasaran pemasaran. Terdiri dari daerah pemasaran, lokasi, Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, jenis pelanggan, semua kalangan usia. Pesaing di lokasi, selama ini yang saya cari dalam usaha saya yaitu 2 pesaing. Situasi pasar. Industri kaos sablonan adalah industri yang terus berkembang dan populer di banyak kalangan. Permintaan akan kaos sablonan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tren fashion, permintaan pasar lokal, dan kegiatan promosi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan permintaan terhadap kaos sablonan yang disesuaikan atau personalisasi. Banyak konsumen yang mencari kaos dengan desain khusus yang mencerminkan kepribadian mereka, atau untuk keperluan acara khusus seperti reuni keluarga, kumpul teman, atau acara perusahaan. Sehingga usaha yang saya lakukan ini mencakup semua kalangan. Jumlah permintaan. Untuk jumlah konsumen berkisar antara 60 pieces per hari dan per bulannya yaitu antara 140 pieces per bulan. Yang berikut, aspek pemasaran dari strategi pemasaran. Produk yang saya tawarkan yaitu kaos sablonan. Berikut adalah beberapa ciri khas dari hasil produk kaos sablonan saya. Yang pertama, desain yang custom. Salah satu keunggulan utama dari kaos sablonan adalah kemampuan untuk menciptakan desain khusus yang unik. Desain yang bisa berubah gambar, logo, teks, atau kombinasi dari keduanya sesuai dengan preferensi atau kebutuhan konsumen. Kualitas cetakan. Ketika dilakukan dengan baik, kaos sablonan dapat menghasilkan cetakan yang tajam, jelas, dan tahan lama. Kualitas cetakan bisa dipengaruhi oleh faktor seperti tinta yang digunakan, kualitas kaos, dan keahlian operator sablon. Harga. Penentuan harga kaos sablonan yang saya jual dapat melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, kualitas kaos. Jenis dan kualitas bahan kaos yang digunakan akan mempengaruhi harga. Misalnya, kaos dengan bahan yang lebih baik atau berkualitas premium mungkin memiliki harga yang lebih tinggi daripada kaos dengan bahan standar. Jumlah pesanan. Biasanya, semakin banyak kaos yang dipesan, semakin rendah harga per unitnya. Produsen atau penyedia
dan pada umumnya saya menjual kaos sablonan saya ini pada kisaran Rp100.000. Yang berikut, promosi. Adapun tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan membangun koneksi dengan pelanggan melalui berbagai kegiatan promosi. Dalam melakukan promosi, ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mendapatkan konsumen, seperti menggunakan media sosial untuk membagikan desain kaos yang menarik, ulasan pelanggan, dan penawaran khusus. Berpartisipasi dalam acara atau pameran terkait industri untuk meningkatkan exposure merek. Yang terakhir itu adalah pengadaan kontes desain atau kerjasama dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi. Bab yang berikut adalah aspek produksi yang membahas tentang pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya, dan penganggaran produksi. Pengadaan barang sesuai dengan proposal yang telah saya buat dari aspek produksi, yaitu mulai dari bahan langsung dan bahan tidak langsung adalah berkisar antara Rp22.200.000. Kebutuhan sumber daya. Dalam proses produksi dibutuhkan beberapa sumber daya berupa harta yang bersifat tetap seperti bangunan atau ruangan, peralatan dan mesin produksi, serta penggunaan tenaga kerja produksi dan yang telah tertera pada proposal saya. Penganggaran produksi. Anggaran untuk pembangunan usaha kaos sablonan ini yaitu berupa modal pinjaman 50 juta dan modal sendiri 50 juta, sehingga total keseluruhannya yaitu 100 juta rupiah. Bab yang berikut yaitu aspek organisasi yang membahas tentang organisasi dan manajemen. Organisasi, nama usaha, Bongso, jenis usaha, jasa percetakan sablonan kaos, alamat Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, bentuk usaha, perusahaan sablon. Manajemen, pemilik usaha bertanggung jawab atas strategi dan kepuasan utama perusahaan. Departemen produksi itu yaitu bertanggung jawab atas proses produksi barang atau jasa yang mengatur jadwal produksi dan memastikan kepenuhan target produksi. Departemen pemasaran bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan penjualan produk melalui riset pasar dan analisis pesaing. Yang berikut adalah aspek analisis dampak lingkungan yang membahas tentang limbah dan dampak biofisik. Limbah yang dihasilkan dari perusahaan saya adalah seperti limbah padat, yaitu bungkusan plastik yang berasal dari kemasan produk kaos sablonan. Limbah cair seperti cairan pencuci tinta berasal dari hasil pencucian alat-alat sablon. Dan limbah gas seperti gas tinta dan bahan kimia. Biofisik. Yang pertama, dampak negatif yaitu pencemaran air dan tanah dan pembuangan limbah dan sampah. Dampak positif, pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar perusahaan dan efisiensi energi. Yang berikut adalah kesimpulan. Dengan merancang usaha kaos sablonan ini dengan matang dan mempertimbangkan aspek-aspek yang saya sebutkan di atas, maka saya dapat memiliki dasar yang kuat untuk memulai bisnis kaos sablonan yang sukses. Penting juga bagi saya untuk melakukan riset dan berkonsultasi dengan profesional terkait sebelum mengimplementasikan rancangan usaha yang saya buat, sehingga lewat pembelajaran ini saya mampu untuk melakukan usaha ini. Demikianlah hasil presentasi dari saya mengenai rancangan usaha kaos sablonan. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Shalom.